Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sopir truk sayur tak pernah menyangka, di jalan desa yang sepi, ia tiba-tiba melihat sosok tergeletak. Wajah pucat, baju putih, tanpa gerakan. Ia mengira itu jenazah. Tapi saat didekati, ternyata seorang wanita muda pingsan. Siapa sebenarnya wanita misterius itu? Dan kenapa bisa berada sendirian di tengah jalan? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, jalanan desa masih becek sisa hujan semalam. Tanah merah yang lengket membuat roda truk tua milik Hilman sesekali selip. Dari dalam kabin, suara radio tua yang berderak memecah kesunyian. Truk itu bergoyang setiap kali melewati lubang, membuat karung-karung berisi sayuran di belakangnya bergeser. Dasar jalan kampung, gerutu Hilman, motor aja bisa tenggelam di sini. Hilman, lelaki berusia 38 tahun dengan kumis tebal dan topi hitam lusuh, tetap menginjak pedal gas dengan semangat. Kaos abu-abunya basah oleh keringat, tapi baginya, sayuran itu harus sampai ke kota sebelum siang. Namun, perjalanan mendadaknya terhenti. Di tengah jalan berlumpur yang lengang, tergeletak seorang wanita berpakaian putih. Tak beralas kaki, rambut panjang hitamnya menutupi sebagian wajah. Apaan itu? Setan apa manusia? Hilman spontan menahan napas. Rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia turun dari truk dan melangkah mendekat dengan jantung berdebar. Wanita itu diam, tak bergerak. Wajahnya cantik, kulitnya pucat, tubuhnya bergetar lemah. Waduh, ini MAH manusia beneran. Hilman menepuk-nepuk pipinya pelan. Tak ada respon. Sekelilingnya hanya pohon sawit yang basah oleh embun, sunyi tanpa saksi. Dalam kebingungan, Hilman menggaruk kepala. Kalau ditinggalin, nanti disangka aku orang jahat. Tapi kalau dibawa, bisa ribet juga. Akhirnya ia menghela napas berat, lalu dengan susah payah mengangkat tubuh wanita itu ke dalam kabin. Ya Allah, ini anak makan apa? Berat benar. Truk tua itu kembali melaju. Di kursi penumpang, wanita itu pingsan, kepalanya miring ke kaca jendela. Rambut basahnya menempel. Hilman melirik sekilas, lalu berdehem. Mbak, jangan salah paham ya. Saya ini orang baik. Walaupun, ya, dikit licik sih. Tapi masih manusia kok, katanya sambil tertawa sendiri. Nama saya Hilman, sopir truk sayur. Nggak kaya, tapi kalau soal nolong, nomor 1. Walaupun kalau bisa sambil untung dikit, ya nggak dosa, kan? Tak ada reaksi. Hilman mendesah, lalu iseng melirik kaki wanita itu yang kotor penuh lumpur. Ya ampun, pakai daster putih, kaki kosong, habis kabur dari mana? Jangan-jangan kabur dari kawinan ya, gumamnya. Truk terguncang melewati batu besar. Kepala wanita itu terhuyung, hampir jatuh. Refleks, Hilman menahan tubuhnya. Pelan-pelan, gof. Jangan sampai gegar otak. Cantik-cantik, masa mau jadi amnesia beneran? Tak lama kemudian, ia menepi di bawah pohon sawit. Sayuran di belakang mulai berbau karena panas. Dari tas lempangnya, Hilman mengambil termos kecil, menuangkan air ke tutupnya, lalu memercikannya ke wajah wanita itu. Bangun dulu dong, Mbak. Saya bingung, mau nganter sayur atau nganter orang, keluhnya. Wanita itu mengerang pelan. Kelopak matanya bergetar. Nafasnya teratur. Perlahan, ia membuka mata. Tatapannya kosong. Bibirnya bergerak. Andin. Hilman terlonjak. Nah, akhirnya bisa ngomong juga. Namun tatapan Andin bukan tatapan biasa. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah ia sedang melarikan diri dari sesuatu atau seseorang. Tanpa pikir panjang, Hilman mengubah arah setir. Ia tak jadi ke kota. Ia bawa wanita itu ke rumahnya, di pinggir desa. Sebuah rumah sederhana berdinding triplek dan beratapkan seng,
berdiri di tengah kebun singkong. Ia parkir truk di samping, lalu membantu Andin turun. "Ayo, pelan-pelan, Mbak. Rumah saya sederhana, tapi yang penting teduh. Ada nasi hangat juga," ucapnya sambil tersenyum ramah. Andin berjalan lemah. Kakinya kotor dan luka lecet. Matanya menatap sekeliling dengan rasa asing. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan gesekan daun singkong. Di dalam rumah, Hilman cepat-cepat merapikan kasur tipis di ruang tamu. "Mbak tidur di sini dulu ya. Nanti saya carikan air hangat buat bersihin luka. Mau mandi juga boleh, tapi airnya masih pakai timba." Ia menuang teh manis ke gelas plastik dan menyerahkannya. Andin meraihnya dengan tangan gemetar. Hampir saja gelas itu tumpah, jika bukan karena Hilman cepat menahannya. Pelan-pelan." Dengan suara lirih, Hilman bertanya, "Ada yang ngejar Mbak, ya?" Andin menunduk. Bibirnya bergetar. "Aku nggak ingat semuanya. Cuma, aku lari. Aku takut." Hilman terdiam. Ia menatap wajah pucat itu. Dalam dirinya bercampur kasihan, penasaran, sekaligus cemas. Namun ia memilih untuk tidak memaksa. "Sudah, yang penting Mbak aman di sini dulu. Nggak usah mikir macam-macam. Nanti kalau sudah ingat, baru cerita." Andin menatapnya, mata masih penuh kecemasan. Tapi pelan-pelan, ia mengangguk. Malam itu, Hilman memilih tidur di dalam kabin truk tuanya. Ia sengaja memberi ruang bagi Andin untuk beristirahat di dalam rumah. Udara desa terasa dingin, suara kodok bersahutan dari sawah, sementara di dalam rumah, Andin duduk meringkuk, memeluk lututnya. Matanya kosong, pikirannya berusaha keras mengingat siapa dirinya, dan mengapa ia harus melarikan diri sejauh itu. Di kabin truk, Hilman berbaring sambil bergumam sendiri. "Cewek cantik tapi misterius. Jangan-jangan ada sesuatu yang bakal nyeret saya juga." Pagi harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya pegal karena tidur semalaman di kursi sempit, tapi pikirannya masih dipenuhi wajah Andin. Ia melirik rumah papan kecilnya yang masih tertutup rapat. "Semoga anak itu nggak kabur lagi," gumamnya sambil menguap. Ia kemudian mampir ke warung depan gang, membeli 2 bungkus nasi uduk. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk Andin. Saat masuk rumah, ia mendapati Andin sudah duduk di sudut ruangan. Rambutnya masih acak-acakan, tapi matanya tampak lebih segar. Ia kini mengenakan daster lama milik adik perempuan Hilman yang dulu pernah tinggal bersamanya. "Pagi, Mbak. Masih ingat saya kan? Sopir baik hati yang nyelamatin Mbak dari jalan becek itu," sapa Hilman. Andin mengangguk pelan. "Iya, terima kasih, Mas Hilman." Hilman tergelak. "Wah, baru kali ini saya dipanggil Mas sama cewek secantik ini. Biasanya saya dipanggil Bang sama tukang parkir." Andin tersenyum tipis. Wajahnya masih kaku, tapi tak setegang semalam. "Ini sarapan dulu ya. Nasi uduk warung Busum, langganan saya sejak truk masih muda," ucap Hilman sambil menyodorkan bungkus. Andin makan perlahan, jelas sekali ia lapar. Hilman memandanginya, lalu memberanikan diri bertanya, "Mbak, beneran gak ingat rumahnya di mana?" Andin menggeleng. "Aku cuma ingat, ada seseorang yang nitipin aku. Terus aku lari. Ada suara ribut, orang marah-marah, habis itu gelap." Hilman mengerutkan dahi. "Nitipin gimana maksudnya?" Andin terlihat bingung. "Kayak aku, ditaruh di situ. Di jalan itu. Bukan kecelakaan, tapi kayak ditinggalin." Hilman mematung. "Maksudnya, ada yang sengaja naruh Mbak di tengah jalan?" Andin menunduk, suaranya lirih. "Aku nggak tahu, tapi aku ngerasa aku bukan korban kecelakaan. Aku kayak titipan." Hilman menggaruk kepala. "Wah, ini MAH bukan misteri identitas. Udah kayak teka-teki silang." Namun saat Andin mulai menangis kecil, suaranya bergetar. "Aku takut, Mas. Aku takut kalau aku ingat semuanya, justru makin sakit."
Untuk pertama kalinya, Hilman tak bisa bercanda. Ia hanya menatapnya, lalu menghela napas. Ia sadar, sejak Andin muncul, hidupnya yang datar kini berubah jadi rumit. 2 hari berlalu. Andin tetap tinggal di rumah sederhana itu. Hilman melanjutkan rutinitasnya mengantar sayur ke kota, tapi kini pikirannya terbagi 2, antara harga kubis di pasar dan kondisi gadis misterius yang ia bawa pulang. Sore itu, setelah menurunkan sayuran, Hilman mampir ke warung kopi. Ia duduk di pojok, menyeruput kopi hitam panas. Pemilik warung, Pak Karyo, menyapanya dengan senyum menggoda. "Far, katanya kamu bawa cewek ke rumah. Cantik banget, ya?" Hilman nyengir. "Wah, gosip desa lebih cepat dari truk saya." "Iya, nemu cewek pingsan. Kasihan, baju putih, kaki kotor, gak ingat rumahnya." "Namanya siapa?" tanya Pak Karyo. "Andin," jawab Hilman singkat. Ekspresi Pak Karyo berubah. Ia meletakkan gelas kopinya perlahan. "Andin?" suaranya pelan. "Iya, kenapa, Pak?" Pak Karyo menarik napas panjang. "Beberapa bulan lalu, ada cerita dari desa sebelah. Ada cewek muda, cantik. Namanya juga Andin. Katanya sempat bikin masalah besar, sampai keluarganya disuruh minggat." Hilman menegang. "Masalah apa, Pak?" Pak Karyo menunduk, lalu berbisik. Katanya dia sempat dekat sama suami orang. Terus sempat ngaku hamil, padahal nggak jelas. Banyak yang bilang dia cuma cari perhatian, atau sakit jiwa ringan. Kopi di tangan Hilman terasa hambar. Hatinya berkecamuk. "Kalau itu benar, hati-hati, Far. Cewek cantik belum tentu bersih namanya," lanjut Pak Karyo. Sepanjang jalan pulang, kepala Hilman penuh suara-suara. Namun, begitu sampai di rumah, ia melihat Andin sedang menyapu halaman dengan daster kebesaran. Senyumnya lelah, tapi polos. Hilman menghentikan langkahnya, bergumam pelan. "Kalaupun itu masa lalunya, emang semua orang gak bisa berubah, ya?" Tapi pertanyaan itu belum terjawab. Yang jelas, hatinya mulai terjebak antara kasihan, simpati, dan rasa ragu. Malam menjelang. Hujan turun deras, mengetuk atap seng rumah dengan suara berisik. Hilman pulang basah kuyup, tubuhnya menggigil. Begitu masuk rumah, aroma hangat menyambutnya. Dari dapur, terlihat Andin sedang menanak nasi di atas kompor minyak tanah. Daster putih kebesaran yang ia kenakan sedikit basah karena menjemur pakaian. "Mas Hilman basah kuyup. Ganti baju dulu, nanti masuk angin," ucap Andin sambil tergesa mengambil handuk kumal. Hilman tertegun. Sudah lama tak ada perempuan yang menyambutnya di rumah. Terakhir kali, mungkin ketika adiknya masih tinggal bersamanya. "Gak nyangka Mbak Andin bisa masak," gumamnya sambil mengelap rambut. Andin tersenyum tipis. "Aku gak ingat banyak hal, tapi tangan ini, kayak otomatis tahu caranya." Malam itu, mereka makan hanya berdua. Suasana sederhana, kadang diselingi tawa kecil ketika Hilman mengeluh soal harga tomat yang kian anjlok. Andin mendengarkan, sesekali tertawa tipis. Setelah makan, Hilman membereskan meja, lalu mengambil kasur gulung. Namun, Andin menahan. "Mas Hilman, tidur aja di dalam. Aku gak enak kalau Mas harus di truk terus." "Lah, terus mbaknya di mana?" tanya Hilman ragu. "Aku bisa tidur di pojok. Gak apa-apa. Lagian kamarnya cuma 1, kan?" Hilman terdiam. Ia tahu dirinya hanya lelaki biasa, yang mudah goyah oleh kecantikan. Tapi ia juga sadar, Andin sedang rapuh. Ia tak boleh menjadi laki-laki yang salah. "Kalau gitu, sekat aja pakai lemari. Saya di sini, Mbak di sana," katanya akhirnya. Malam itu, mereka tidur dalam satu kamar, dipisahkan lemari tua yang sudah miring sebelah. Hujan belum juga reda. Andin terbaring memunggungi Hilman, memeluk guling kecil, sementara Hilman menatap langit-langit. Dadanya berdebar aneh. Jangan-jangan ini bukan cobaan,
Tapi rezeki dalam bentuk ujian, bisiknya pelan. Ia tak tahu, di balik lemari itu, Andin sedang menahan air mata yang bahkan belum punya nama. Pagi menjelang. Embun masih menempel di daun-daun sawit. Hilman duduk di kursi depan rumah, menyeruput kopi. Matanya melirik ke arah kamar, heran. Andin belum juga keluar. Biasanya, gadis itu sudah menyapu halaman atau memanaskan air. Ada yang janggal. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu. "Mbak Andin, maksudnya, Mbak, bangun ya? Nasi uduknya masih hangat nih." Tak ada jawaban. Perlahan ia membuka pintu. Di balik lemari pembatas yang hampir roboh, Andin duduk di lantai. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, menatap lembaran koran bekas pembungkus tahu yang ditemukan Hilman kemarin di pasar. "Mas," suaranya parau. Aku nemu nama di pojokan kertas ini." Hilman mendekat. Koran itu memuat berita kecil di pojok halaman. Tentang seorang gadis bernama Citra Anggraini, 21 tahun, dilaporkan hilang oleh keluarganya di kota sebelah. Disebutkan, Citra dikenal pendiam, sempat depresi setelah gagal kuliah, dan terjebak konflik keluarga. "Mas, itu aku. Namaku, bukan Andin," lirihnya. Hilman tercekat. "Loh, Mbak Citra?" Andin, atau Citra, mengangguk. "Aku ingat sedikit, rumahku di kota sebelah. Papa keras, Mama selalu nyuruh aku jadi kebanggaan keluarga. Aku kabur, Mas, aku capek. Tapi aku nggak nyangka bisa sampai sini, pingsan di jalan." Hilman duduk di sampingnya, bingung antara lega karena misteri sedikit terjawab, dan khawatir karena masalah yang lebih besar menanti. "Kalau gitu, kamu mau saya antar pulang?" Citra menggeleng cepat. "Aku belum siap. Aku takut, Mas. Di sana, aku cuma dianggap beban." Hilman menatap wajah cantik itu. Perih terasa di hatinya. Ia ingin menolong, tapi tak mau menahan seseorang yang seharusnya kembali. "Jadi, mau apa sekarang, Citra?" Citra memeluk lututnya. "Aku juga belum tahu, Mas. Tapi, untuk sekarang, boleh aku tetap jadi Andin dulu aja?" Hilman menghela napas panjang. "Ya sudah. Tapi janji satu hal." "Apa?" "Kalau kamu udah siap, kabarin saya dulu sebelum pergi. Saya nggak mau kehilangan kamu 2 kali." Hari-hari pun berlalu tanpa mereka sadari. Citra tetap memilih memakai nama Andin. Seolah ingin menunda kenyataan yang suatu saat pasti datang menjemput. Di rumah kayu sederhana itu, waktu berjalan lambat tapi nyaman. Hilman, yang dulu terbiasa bicara sendiri di truk atau curhat pada radio tua, kini punya teman. Teman makan, teman bercanda, bahkan teman diam. Andin tak pernah bertanya kenapa Hilman belum menikah. Tapi dari obrolan kecil, ia bisa menebak, lelaki itu mungkin sering ditolak. Entah karena wajahnya, pekerjaannya, atau karena hidup Hilman memang tak pernah tampak menjanjikan bagi siapapun, kecuali dirinya. Pagi itu, Hilman pulang lebih cepat dari pasar, membawa seikat kangkung dan sebungkus nasi. "Tumben, pagi-pagi udah pulang?" tanya Andin, mengambil kangkung dari tangannya. "Lagi sepi. Habis hujan, jalanan becek, gak banyak yang beli," jawab Hilman sambil duduk di bangku dekat dapur. Andin membuka nasi bungkus, membaginya di 2 piring. Hilman memperhatikannya dengan senyum samar. "Kamu tuh bukan istri saya, tapi udah kayak istri." Andin terkejut, tangannya berhenti membagi telur dadar. "Maaf, aku nggak maksud ngerepotin, Mas." Bukan. Justru saya bersyukur. Rumah ini dulunya kayak kandang ayam. Sekarang, kayak tempat tinggal beneran." Andin menunduk, tersenyum malu. "Mas Hilman tuh suka ngawur deh." "Lah, kenyataannya emang begitu, Mbak." Hari itu, mereka makan dalam diam yang hangat. Di luar, angin berembus lembut membawa wangi tanah basah. Di dalam rumah sederhana itu, 2 hati saling melengkapi,
meski tak pernah berani mengaku sedang saling menyayangi. Malam itu, suasana desa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Andin melangkah keluar rumah, hendak menjemur handuk yang baru saja dicucinya. Namun tiba-tiba, ia melihat sesuatu, bayangan seorang laki-laki berdiri di tepi jalan. Tinggi, tegap, mengenakan jaket abu-abu gelap. Wajahnya asing bagi Andin, tapi sorot matanya seolah mengenali dirinya. Andin refleks mundur satu langkah. Napasnya tercekat. "Hilman," bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Laki-laki itu membuka helmnya. Rambutnya klimis, wajahnya rapi, sangat berbeda dengan orang-orang desa yang biasa Andin lihat. Ia tersenyum tipis, namun tatapannya tajam, menelusuri tubuh Andin dari atas ke bawah. "Aku tahu kamu di sini. Aku sudah cari kemana-mana, Citra." Andin membeku. Tangannya gemetar. "Kamu? Siapa?" Pria itu melangkah maju, suaranya tenang tapi menusuk. "Reza, suamimu." Dari dalam rumah, Hilman yang mendengar suara itu segera keluar. Ia menggenggam cangkul kecil yang biasa dipakai di kebun. Wajahnya tegang. "Ada apa, Mbak? Siapa ini?" Reza menoleh, menatap Hilman dari ujung kepala hingga kaki. "Bapak ini siapa?" Dengan tenang namun penuh waspada, Hilman berdiri di depan Andin, melindunginya. "Saya yang nemuin dia waktu pingsan. Saya juga yang ngerawat sampai sekarang. Kalau mau bikin ribut, jangan di sini." Andin mencengkeram lengan Hilman erat-erat. "Mas, aku nggak kenal dia." Namun Reza hanya menghela napas panjang. "Kamu lupa, Citra? Kita nikah diam-diam, karena kamu takut orang tuamu marah. Aku nggak bisa diam saat kamu kabur. Aku cari kamu, karena aku punya tanggung jawab." Andin memejamkan mata, mencoba mengais kembali ingatan yang kabur. Kata-kata itu seperti menekan kepalanya, menimbulkan sakit yang sulit dijelaskan. "Citra," suara Reza melembut, "aku tahu kamu terluka. Tapi ini bukan cara yang benar. Pulanglah. Aku nggak akan paksa kamu jadi istri sempurna. Aku cuma pengen kamu hidup benar." Hilman terdiam. Ia tahu secara hukum dirinya bukan siapa-siapa. Tapi batinnya menolak melepaskan gadis yang kini berdiri di belakangnya. Andin membuka mata, menatap Reza. Suaranya lirih, tapi tegas. "Kalau memang kamu suamiku, kenapa baru muncul sekarang?" Reza menunduk. "Karena aku pengecut." Udara malam terasa semakin berat. Andin seperti berada di antara dua dunia. Satu masa lalu yang samar, satu masa kini yang hangat. Ia menggigit bibir, lalu berbisik pelan. "Beri aku waktu semalam saja. Besok, aku akan jawab." Pagi itu, matahari menembus dahan sawit, sinarnya jatuh pada rumah kayu sederhana itu. Hilman duduk di kursi depan rumah, wajahnya kuyu. Cangkir seng berisi kopi hitam di tangannya bahkan belum tersentuh. Ia tahu ini akan jadi pagi yang berat. Sementara di dalam rumah, Andin, atau Citra, duduk di lantai sejak subuh. Di tangannya sebuah foto kecil yang ia temukan di antara pakaian lama di belakang rumah. Foto dirinya bersama seorang pria. Senyum di wajahnya di foto itu tampak tulus. Seolah pernah ada kebahagiaan yang kini tak lagi ia rasakan. Saat akhirnya keluar, langkah Andin pelan. Rambut panjangnya diikat seadanya. Matanya masih sembab, tapi ada ketenangan baru di sana. Reza sudah menunggu di pinggir jalan, motornya menyala. Andin menghampiri Hilman, duduk di sebelah pria yang telah merawatnya. "Mas Hilman," suaranya bergetar, "aku tahu aku punya masa lalu. Mungkin Reza memang suamiku. Tapi, hatiku ada di sini." Hilman menoleh cepat, matanya terbelalak. "Tapi kamu..." Andin tersenyum tipis. "Aku tetap harus pergi. Aku harus cari tahu siapa aku sebenarnya. Aku harus hadapi semua. Tapi kalau suatu hari aku kembali, dan Mas Hilman masih sendiri, bolehkah aku pulang ke sini?" Hening. Hilman menatap wajahnya lama sekali,
lalu mengangguk pelan. Rumah ini cuma punya satu pintu. Jadi kalau kamu balik, nggak usah ketuk-ketuk. Andin tertawa kecil, meski air matanya menetes. Ia berdiri, melangkah menuju Reza. Sekejap kemudian, mereka pergi meninggalkan rumah itu. Sementara Hilman tetap duduk di kursi kayu, sendiri. Namun di wajahnya muncul sebuah senyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya mengerti, tak semua yang tinggal adalah milikmu. Dan yang pergi, belum tentu melupakanmu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.